Dalam semua warga kerajaan, contoh paling jelas adalah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kenapa disebut Yahudi? Karena kebanyakan tinggal suku Yehuda yang terakhir ini ya, yang masih ada. Dan kita lihat yang lain, 10 suku yang lain terserah diaspora seluruh dunia. Dan di dalam surat kitab Nabi Yesaya, itu ada 66 pasal gambaran daripada seluruh Alkitab. Tetapi dikatakan Tuhan benci dengan ibadah yang pura-pura. Ibadah yang cuma lip service. Karena itu di dalam ayat 10 dari Yesaya 48 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dengar tentang Holocaust, 6 juta bangsa Yahudi ada di dalam kamar gas. Ada yang dibakar hidup-hidup, diperlakukan dengan tidak semena-mena, dianggap bukan manusia, dan sebagainya. Kenapa hanya mereka yang mengalami seperti itu? Sebab Tuhan berkata, aku melakukannya karena aku sendiri. Sebab masakan namaku dinajiskan, aku tidak memberikan kemuliaanku dengan yang lain. Tuhan tidak pernah membagi kemuliaan dengan yang lain. Tapi dengarkan aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Dia tidak lagi dipanggil Yakub, dia dipanggil Israel. Aku yang tetap sama, aku yang terdahulu, aku juga terkemudian. Tuhan membuat pernyataan, ya, I was, dan juga I am, and I will be. Itu nama Tuhan. Tuhan yang di perjanjian lama dengan sekarang sama, saudara. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita jadi sama waris, kita jadi commonwealth, yaitu saudaraku bersama dengan Israel. Tentu saja bagaimana Tuhan menyucikan Israel hari-hari ini. Orang Kristen dapat penganiayaan yang luar biasa. Di Nigeria saja sudah 100.000 orang Kristen yang dibantai. 100.000 oleh Boko Haram. Dan baru-baru ini ada salah satu rekan kita yang kita kagum dengan imannya, Ibu Mei dari Rock Paniai. Suaminya sudah jadi martir di Kalimantan Barat. Lalu kemudian putranya menjadi yang putra sulung menjadi martir di Sudan. Dan setengah tahun yang lalu putra ketiga berkata, Mama, beta mau ketemu dengan yang membunuh kakak untuk mengelepaskan pengampunan. Mereka pergi sana dengan rombongan 8 orang. Dan mereka tergerak untuk pergi ke Nigeria. Tempat pembantaian tuh saudaraku. Mereka dibunuh di satu tempat di mana mereka tinggal untuk kebaktian juga. Dibakar hidup-hidup, tidak ada bekasnya. Tetapi apa yang terjadi pada Bu Mei? Dia lebih cinta Tuhan. Hari ini waktu saya rekam, dia sedang berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak untuk yaitu menyalahkan Tuhan, bertanya pada Tuhan. Tetapi untuk minta kekuatan daripada Tuhan. Karena dia tahu cara satu-satunya untuk dites adalah dalam dapur penderitaan. Dapur kesengsaraan. Kalau kesengsaraan hanya berupa fisik, itu sudah berat. Apalagi roh, jiwa, tubuh. Saya kagum dengan rekan saya ini, Ibu Mei ini, saudaraku. Waktu suaminya dan anak sulung meninggal, dia cuma meratap satu bulan. Kemudian saudaraku, 2 rumah, 1 mobil dijual. Sekarang dia memberi makan 700 anak-anak Papua yang miskin. Hebat bukan? Itu namanya refining. Itu betul-betul dimurnikan seperti perak. Tetapi dalam dapur kesengsaraan. Kalau itu bertahanlah umat Tuhan. Tidak ada pemimpin yang tidak melalui testing. Like David, like Daniel, semuanya, Sadrak, Mesak, Abednego. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh penatua yang mengundang saya ada di tempat ini kembali. Puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan. Dan bulan ini sama, kita juga terus berbicara. Saya percaya kita semua sudah mendengar bagaimana proses pemurnian, lembah pemurnian. Ya, kalau bulan lalu kita berbicara bagaimana lembah ujian, ya hampir sama diuji. Semakin di bulan yang ketiga ini, di Maret ini, bahkan ini lebih kata yang namanya murni. Itu adalah sesuatu yang, ya murni itu tidak ada campuran. Betul?
Ya, yang namanya air murni, enggak ada campurannya, enggak ada setrupnya, enggak ada. Itu kalau ada yang manis-manis itu air setrup namanya ya. Air sirup ya setrup. Ya bahasanya bahasa lama setrup. Air sirup atau Sprite itu ada rasanya, ada kandungan yang lain. Tetapi air yang murni, plain. Tetapi itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan saya percaya kata pemurnian ini adalah salah satu standar kita sebagai warga kerajaan surga. Tidak sekedar Kristen, sekali lagi banyak Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kehidupannya tidak murni. Jujur kata pemurnian ini, hari-hari ini kami pun ya, saya percaya setiap visi yang diberikan itu kita praktek loh saudara. Ya kalau kemarin bulan diuji ada banyak hal, kita masuk dalam lembah pengujian dan saat ini murni kita bisa melihat bagaimana murni itu ada sesuatu yang ada yang harus terbuang, terhilang dari hidup kita. Dan ini proses yang tidak enak. Apalagi kalau secara daging itu sudah terlalu nyaman, sudah mendarah daging dan itu harus dibuang, tidak enak. Ya Pak ya? Sakit rasanya. Tetapi saya percaya lembah pemurnian ini mau tidak mau. Ya kita nanti akan belajar banyak hal dan apa respon kita juga bagaimana dalam kita masuk dalam lembah pemurnian. Dan kita nanti belajar beberapa apa pelajaran atau nilai-nilai yang berharga di lembah pemurnian itu yang Allah izinkan. Kenapa saya katakan Allah izinkan? Memang ini rencana. Mau tidak mau, untuk mendapatkan sesuatu yang murni harus melalui yang namanya proses pemurnian. Yang setuju katakan amin. Saya latar belakang dulu waktu saya dengan Tina, saya masih bekerja, pekerjaan saya belum full melayani Tuhan waktu itu. Saya masih punya pekerjaan penggilingan batu. Saudara tahu batu, ini kalau di firman Tuhan ini berbicara tentang pemurnian emas. Iya toh, itu batu mulia ini. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana proses emas itu dimurnikan. Dan saya pun juga dari saya menggiling batu saya ngambilnya di gunung. Itu dari awal batu sebelum saya jadikan kecil-kecil untuk bahan ngecor ya, kolom, untuk rabat lantai. Ini nanti atasnya kan ada cor juga, ini ada dak, atasnya dak ini ada nanti dicor lantainya. Nah itu bahan campurannya itu ada batu. Dan batu yang kerikil, yang kecil-kecil itu awalnya dari mana? Batu yang gede-gede. Saudara pernah lihat batu yang segede truk? Saya pernah lihat saudara. Iya karena saya bergeraknya di bidang itu. Dari batu yang gede satu truk itu gedenya saudara. Itu bisa dipotong jadi batu kewal. Kewal itu untuk bahan pondasi, dipecah-pecah dari batu yang gede itu saudara. Saya gak bisa bayangkan, loh ini bisa jadi pecah. Loh bisa Pak. Awalnya dilobangin beberapa lobang dan ini tukang saya yang saya percaya untuk menghabiskan batu segede truk itu cuma 2 hari. Bisa jadi kecil-kecil segini saudara. 2 hari segede truk loh batunya. Lo enggak segini saja, satu truk gede batunya. Saya pikir yang keluar itu, wah paling segitu aja. Ya, ini kecil ya? Enggak Pak, itu belum dalamnya. Waktu digali, ya tuh, waktu di tebing itu digali tanah-tanahnya dibuang. Saya lihat, besar banget. Awalnya apa saudara? Dilobangin, pakai betel kecil, pukul beberapa lobang, pakai 5-6 lobang. Tapi ini luar biasa, ini orang ini memang pengalaman, dia tahu batu segede itu dia lihat, dia pelajari. Oh berarti mana tempat yang saya akan lobangi, ada 5-6 lobang. Pakai kecil, lobang cukup gede. Nah baru masukkan betel yang lebih, besi yang lebih gede seginian saudara. Dimasukkan, baru dipukul lagi, dang, urut atas, terus bawah. Terus pecah saudara. Saya pikir, ini hebat ini orang, bisa lihat seratnya batu, ya memang dia pengalaman. Tapi belum selesai proses itu, apa? Dipukul
pinggir-pinggirnya terus sampai pecah. Jadi segini. Nah dari segitu itulah masuk ke truk dibawa ke tempat pabrik saya. Di pabrik saya pakai wheel loader, saya giling. Jadi kecil-kecil, bahkan ada yang lembut seperti pasir. Abu batu. Itu proses. Waktu dipecah, digiling, saya tidak bisa bayangkan hidup kita kalau diproses, dimurnikan. Ini masih batu kali, batu Tegal gitu aja. Tapi kalau emas saudara, ini pemurniannya jauh lebih. Saya katakan, saya bisa bayangkan bagaimana namanya proses. Dari yang batu segede itu nilainya ya memang enggak terlalu mahal. Tapi setelah melalui proses itu, saya jual itu per kubik. Jadi satu batu itu bisa bisa kembali modal itu 200%. Coba bayangkan, dari batu gede seharga cuma itu. Kan kita belinya kan satu lahan, borongan. Pokoknya satu lahan ini kita beli, kita sewa, kita ambil batunya saja. Setelah itu ya saya kembalikan tanahnya, saya cuma beli batunya. Tapi setelah saya giling, hasilnya itu bisa 100 kali lipat saudara. Iya, itu yang namanya proses pemurnian. Saya bisa bayangkan emas dari biji emas dibawa dari tambang, itu masih kadarnya kotor banget. Untuk dapat emas yang murni, itu semakin murni, caranya bagaimana? Semakin dipanaskan. Ya, supaya saudara bisa mengerti itu bagaimana proses pemurnian. Nah, kalau kita mau lihat pemurnian dalam hidup kita, itu tidak beda jauh. Makanya Rasul Petrus ini saudara, di surat 1 Petrus tema kita, di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, itu dia menggambarkan bahwa sesuatu yang kalau di terjemahan baru, itu di ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun saudara ini sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah, saya tidak pakai terjemahan baru, tapi nanti kita akan banyak bahas di terjemahan sederhana Indonesia. Ya, saya kasih tema murni dan berharga. Saya percaya kata murni, pure and precious, berharga. Ini sesuatu yang nggak bisa datang dengan sendirinya. Pasti melalui yang namanya proses. Makanya Rasul Petrus, kalau kita baca di 1 Petrus, saya coba lihat latar belakang bagaimana Rasul Petrus ini menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil yang sekarang ini Turki. Dan ini surat ditujukan kepada mereka pada saat itu anak-anak Tuhan di situ, orang-orang Kristen pada saat itu dalam tekanan yang besar oleh Kaisar Nero pada saat itu. Dan itu ada banyak tantangan, banyak tekanan, banyak ancaman, bahkan mereka harus bayar harga. Dan itu kalau tidak salah di tahun 60, sebelum 60 tahun sebelum Masehi, pas Masehi, sorry. Dan setelah saya baca lagi, setelah Petrus menuliskan surat ini 10 tahun, 15 tahun kemudian, Petrus juga melaluinya proses pemurnian, bukan hanya pemurnian, dia harus disalib terbalik, menyerahkan nyawa oleh Kaisar Nero. Dia sebelum itu sudah tuliskan surat kepada jemaat untuk menguatkan, supaya apa? Jangan heran, karena itu semua pasti terjadi. Proses pemurnian kepada setiap kita warga kerajaan. Yang setuju katakan amin. Ngomong sebelah menyebelah. Ojo khawatir, tunggu giliran. Ya, giliran apa? Giliran dimurnikan. Enggak ada yang bebas, enggak ada yang kebal. Semua kita akan masuk yang namanya lembah pemurnian. Yang setuju katakan amin. Ya, ini kabar enggak enak saudara. Tapi saya mengucap syukur, tadi saya dengar dari Pak Timotius Arifin, ada seorang ibu yang luar biasa. Hati saya bergetar banget saudara dengar ini saudara. Bagaimana gak menyerah dalam melayani Tuhan. Sekalipun itu tadi dimurnikan motivasi melayaninya. Sekalipun harga yang mahal harus dibayar. Memang proses pemurnian itu pasti akan ada banyak yang dibuang. Yang tidak murni pasti dibuang. Pasti. Jadi
Saya katakan melayani Tuhan itu jangan berharap, waduh enak wis percaya Yesus semua utang lunas. Setuju katakan amin? Wah ini punya utang yang katakan amin saudara. Tidak ada maksud saya, ya memang harus dilunasi kalau punya utang. Ya jangan saudara tidak bayar. Ya seringkali, wah aku pegang janji Tuhan utang lunas. Tapi gak bekerja rajin. Kapan bayar utangnya saudara? Kalau gak terbayar, nyalahkan Tuhan. Lu Tuhan katanya Tuhan bisa buat mujizat utang lunas. Tapi kita tidak mau bekerja keras, tidak masuk dalam proses, tidak bisa. Ya, oleh sebab itu, nah kita akan belajar. Kita baca dulu ayat tema kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Saya percaya setiap kita pasti yang masuk yang namanya lembah pemurnian. Ya mungkin berkata, mengapa kok Tuhan sengaja, ya saya katakan ini sengaja. Ya ayat ini mengingatkan, Rasul Petrus mengingatkan anak-anak Tuhan pada saat itu. Di Asia Kecil, jemaat di Asia Kecil ini saudara, itu mereka ini sepertinya Tuhan ini sengaja dalam tanda kutip. Karena memang mau tidak mau, itu salah satu standar yang Allah sudah tetapkan. Sebagai warga kerajaan surga harus memenuhi standar. Kalau kita tidak ada misalnya satu produksi tanpa ada SNI, Standar Nasional Indonesia, maaf, itu bisa jadi masalah. Makanya mereka harus sedemikian rupa memprosesnya sampai mencapai standar minimal. Ya, standar minimal. Dan murni ini standar minimal. Kita tidak bisa ada di bawahnya sedikit, tidak bisa. Harus levelnya standar. Maaf, pagi hari ini mungkin saudara bisa cek. Apakah saya sudah sampai ke standar murni di hadapan Tuhan. Apakah kita masih ada, maaf, rencana-rencana pribadi, ada muatan-muatan pribadi, ada kepentingan-kepentingan di luar kepentingannya kerajaan surga. Dalam kita melayani, dalam kita bekerja, dalam kita berumah tangga. Loh ada, bahkan saya katakan, kalau saya konseling pranikah, tujuanmu menikah apa? Saya tanya begitu. Saya kepingin bahagia. Saya kira, mari ini rasa no, ya toh. Dalam hati saya nek standarmu kepingin bahagia. Saya ngomong, kalau kamu mau nyicipi neraka, ya di keluarga. Kamu kepingin mencicipi surga, ya juga di keluarga. Jadi kamu kepingin tahu rasanya berkeluarga, ya itu nano-nano, ngincipi dulu nerakanya. Saya ngomong begitu. Ya belum masuk neraka, saya tidak doakan masuk. Tapi itu realita kehidupan. Orang salah menetapkan standar. Padahal kita ini, maaf, kita dipanggil Tuhan itu bukan untuk jadi lebih baik. Saudara percaya tidak? Saudara dipilih, dipanggil Tuhan, ya dipakai Tuhan itu bukan untuk jadi lebih baik, enggak. Standarnya Tuhan enggak jadi lebih baik saja. Tapi apa? Ada rencana, ada tujuan ilahi yang saudara dan saya harus selesaikan. Itu panggilan Tuhan atas kehidupan kita supaya kita sadar. Jadi bukan agenda pribadi yang harus kita hidupi. Jangan fokus kepada agenda pribadi tetapi agenda surga. Bahwa Tuhan akan pakai saudara dan saya sesuai rencananya. Sampai rencananya Tuhan itu tergenapi lewat kehidupan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Nah kenapa Allah ini sengaja saudara?
Saya percaya tujuannya bukan untuk mencelakakan. Sudah di minggu pertama saya coba dengarkan khotbah Pak Gembala dan juga terakhir Pak Filemon juga sampaikan bahwa memang tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, enggak, tapi memang untuk menstandar ya, menaikkan level ya kualitas kehidupan kita secara rohani. Itu mau tidak mau harus melalui yang namanya proses pemurnian. Ada yang berkata, nek bisa Tuhan, aku gak lewat, gak bisa. Pasti kita akan masuk yang namanya lembah pemurnian. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi pelajarannya. Saya lihat dari sudut yang lain. Pelajaran apa, nilai apa, hasil mengapa kok Allah sengaja masukkan kita dengan yang namanya proses pemurnian. Yang pertama, supaya kita apa saudara? Pelajaran hidup apa? Dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, Dia mengizinkan kita diuji. Dia, Yesus, tujuannya apa? Supaya kita apa? Ngerti yang megang kehidupan kita ini siapa? Yang pegang kendali kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar saudara, bahwa hidup ini saya yang punya. Yang pegang kendali, ya saya, maaf. Sekali lagi kita ini kadang terlalu egois. Karena apa? Kan ini hidup-hidupku. Saya kepingin tanya buat saudara. Kalau menurut saudara yang menjadi haknya Tuhan, ya, yang menjadi miliknya Tuhan itu berapa persen dari hidup saudara? Banyak. Ya 1/10. Ya toh. Makanya 1/10 harus dikembalikan. Itu kan miliknya Tuhan. Jadi punyanya Tuhan dalam hidup kita apa? Cuma 1/10. Maaf saudara. Seringkali kita salah dalam berpikir. Sebenarnya yang menjadi milik Tuhan dalam hidup kita itu 100%. Hidup saudara dan saya dikatakan telah dibeli lunas harganya. Sudah dibayar. Kita sudah terbeli. Jadi kita ini sudah tidak punya hak atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ini yang kita tidak sadari sebagai umat kerajaan. Bahwa kita pikir ini hidup-hidup saya. Ini milik-milik saya. Enggak. Kalau saudara sadar bahwa saudara, hidup saudara dan saya ini bukan milik kita. Seharusnya apa kata miliknya? Pemilik dong. Iya toh. Saya punya handphone. Ini handphone mau saya pakai apapun terserah saya. Ini karena ini milik saya. Betul enggak? Bisa saya pakai untuk berkhotbah. Bisa untuk saya lempar orang saudara. Dang. Bisa enggak saudara? Bisa. Tapi ini bukan maksud dan tujuannya. Nah ini loh yang penting. Ya, karena kita ini tahu pemilik kita satu-satunya, pemegang kendali hidup kita itu cuma Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan masuk pemurnian, percayalah dia enggak pernah yang namanya, maaf, kayak handphone ini diciptakan oleh pemiliknya, penciptanya. Itu tidak maksud untuk membalang melempari orang dengan handphone, tidak. Ini bukan untuk menyakiti orang, tidak. Tetapi hari-hari ini kita melihat ada yang keluar dari tujuan. Nah, lewat proses pemurnian ini kita dibawa kembali supaya kita sadar nilai apa Tuhan izinkan, supaya kita ini benar-benar oh iya, ini toh rencananya Tuhan. Oh, ini toh maunya Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya harus masuk yang namanya lembah pemurnian? Nanti kita akan belajar lebih lagi saudara. Respon-respon apa yang harus kita lakukan. Tapi kita mengerti dulu dari hal yang satu ini. Bahwa Tuhan itu gak kengangguran. Saudara tahu kengangguran? Ya bahasa Pandan itu kengangguran. Ya istilahnya coba-coba lah. Buang waktu percuma. Enggak, tapi Tuhan sudah punya rencana, ada maksud. Ada tujuan karena dia yang pegang kendali. Saya percaya tadi pencipta itu sudah punya rancangan, punya tujuan menciptakan kayak kursi. Sang pencipta kursi dia tahu aku ciptakan seperti ini supaya apa? Berfungsi, orang tidak capek berdiri. Coba bayangkan nggak ada kursi saudara ibadah dari awal hingga akhir. Berdiri terus GPY. Capek saudara ya Pak ya. Makanya diciptakan kursi supaya saudara nyaman dengar firman Tuhan. Tadi saya sudah berdiri lama, sekarang berdiri lagi. Ya saudara duduk terus, saya berdiri terus. Nah ini saya capek, makanya perlu kursi. Tapi saya tidak perlu kursi kalau khotbah.
Ya, tapi sekali lagi, kursi diciptakan ada tujuan. Nah demikian juga kita saudara, maksud pemurnian itu ada tujuan ilahi supaya kita ini sadar bahwa hidup kita ini Tuhan yang pegang. Dia pengendali, dialah Adonai. Tuhan, ada dikatakan Tuhan, ada yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku enggak kenal. Kenapa? Orang berseru cuma Tuhan, 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 tapi dia tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kita ini seringkali gitu seperti kita di sini rohani, haleluya, memuji Tuhan, nangis-nangis. Tapi di rumah sih meso-meso. Loh saya banyak jumpai loh saudara. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Kalau di gereja rohani malaikat minder. Tapi di rumah istri bonyok saudara. Loh iya, saya sampai hari ini saya melayani satu keluarga saudara. Wah suaminya keras banget. Diancam-ancam, maaf. Sampai bawa parang loh suaminya. Coba bayangkan saudara. Saya ketemu suaminya tuh, maaf secara manusia aku gitu saudara. Saya bilang, wah ini ambil perempuan, coba sama saya ngomong gitu. Maunya. Tapi saya tanya istrinya, tetap bertahan. Saya tetap bertahan. Luar biasa. Itu dia masuk dalam lembah pemurnian benar saudara. Ya sampai hari makanya diizinkan sekarang. Suaminya juga masuk dalam lembah pemurnian. Usahanya habis. Sekarang dia hidup dari istrinya. Istrinya sempat ditinggal bertahun-tahun. Tidak dibiayai hidup. Kecantol WW gombel. Sampai akhirnya kembali lagi. Dan diterima loh saudara. Wah saya katakan ini jemaat yang luar biasa. Iya. Ini ada peristiwa. Di mana kita ini seperti murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini di Markus 4 ayat yang ke-35-36. Ya kita baca ini peristiwa bagaimana Yesus itu dari awal mengajak murid-muridnya. Kita dulu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang berkata ini? Yesus berkata kepada mereka, yang ngajak siapa? Halo? Yang ngajak murid-muridnya ke seberang itu siapa? Yesus, jelas. Betul nggak? Ya. Lalu 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, kata membawa, nah di ayat yang ke-36 ini jelas yang mengajakkan sebenarnya Yesus yang seharusnya Yesus yang terus membawa, harusnya perkataan seperti itu. Tetapi berbeda. Mereka apa? Membawa Yesus. Yesus jadi yang dibawa. Maaf, kalau saya ngajak saudara, mari, ayo ikut ke sana, kita makan di sana. Seharusnya saya yang jadi jalan di tempat, ya jalan di depan yang menunjukkan arah sampai kepada tujuan kan begitu kan. Saya harus ada di depan. Tetapi Yesus yang ngajak kok malah murid-muridnya nyalip. Ya bukan menyalipkan begini, disalib. Ya karena apa? Murid-murid Yesus berpikir, aku sudah biasa nelayan, ini udah dari pekerjaan kecilku. Saya sudah biasa nelayan di danau ini. Saya tahu seluk-beluknya danau ini. Cara mengendalikan perahu saya ngerti banget. Itu seringkali kan seperti itu toh. Ya kita merasa ngalah-ngalahi Tuhan. Maaf. Kita merasa sok lebih pengalaman daripada Tuhan. Ya ini tadi. Enggak menempatkan Yesus sebagai pemegang kendali. Hidup kita ini merasa bahwa aku sudah pengalaman kok. Yang penting aku berdoa. Semua ini tak jalankan dengan pemikiran, dengan pengalaman. Maaf, pengalaman itu nol besar. Jangan mengandalkan pengalaman. Terbukti, murid-murid Yesus di tengah danau itu apa? Ada angin sakal. Pada saat itu mereka apa? Ketakutan membangun. Guru, apakah engkau gak peduli kalau kita binasa? Loh, pengalaman, ketakutan mati. Jadi boleh saya kesimpulkan bahwa pengalaman itu bukan guru yang terbaik.
Bukan. Memang guru yang baik. Tapi bukan yang terbaik. Kadang pengalaman itu tidak berfungsi, saudara. Di saat saudara menghadapi, izinkan refine ini supaya apa? Supaya kita tidak ada yang kita andalkan kecuali Tuhan. Nah ini supaya kita tahu si pemegang kendali hidup kita ini cuma Tuhan. Bukan diri kita. Jangan sok ngatur Tuhan. Ini tadi murid-murid bawa Yesus. Loh, wong Yesus yang ngajak kok dia yang pegang kendali. Gak bisa. Izinkan dia yang pegang kendali saudara. Sekalipun masuk refining. Masuk lembah pemurnian. Percayalah. Dikatakan sekalipun dalam lembah kekelaman Daud berkata, engkau juga ada di sana. Di dunia orang mati pun engkau juga ada di sana. Karena Yesus mengizinkan. Dalam tanda kutip tadi, sengaja kita belajar supaya kita mengenal siapa yang memegang kendali hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Ya sekalipun saudara, aku sudah berdoa, aku sudah melayani Tuhan. Loh, masalah ini aku doa puasa 40 hari. Kok gak ono jalan keluar? Daniel, ya toh, Sadra, Mesak, Abednego. Mereka semua masuk dulu dapur perapian, masuk gua singa. Bukan berarti diluputkan loh. Ini cara kerja Tuhan, ini refining. Harus masuk. Maaf, seringkali kita berdoa, kalau bisa Tuhan luputkan. Enggak cara kerja Tuhan luputkan itu. Ya kadang-kadang memang Tuhan kasih karunia luputkan. Tapi mau tidak mau kita harus masuk. Supaya kita kenal siapa pemegang kendali hidup kita. Itu tujuan kita dimurnikan, masuk dalam lembah pemurnian. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 7, ya di ayat yang selanjutnya dikatakan yang B. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, emas saja diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita, iman kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Tujuan pemurnian kita menyadari supaya apa? Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Emas saja dimurnikan, kita jauh lebih berharga daripada emas. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan gak akan pernah, tujuan pemurnian itu bukan untuk menghancurkan saudara dan saya. Enggak. Ya inilah lewat proses pemurnian inilah kita menyadari bahwa kita ini berharga. Bahkan dikatakan Ayub menyadari masuk dalam lembah pemurnian. Ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu pertama. Dikatakan Ayub 23 ayat 10 dikatakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi cara berpikir kita masuk dalam lembah pemurnian, kita tahu bahwa kita ini berharga. Makanya Tuhan terus semakin murnikan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Cepat, selanjutnya. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita bisa ambil, nilai apa yang kita bisa ambil. Dikatakan, bila keyakinan kita bertahan melalui ujian, kita akan menerima hormat, pujian, kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Dengan kata lain apa? Ada rancangan, meskipun kita harus masuk, sengaja dimasukkan dalam lembah pemurnian. Karena tujuan Tuhan apa? Supaya kita layak saudara, menerima apa? Rancangan yang terbaik. Itu tadi, pujian, kemuliaan, hormat. Ini yang dicari manusia hari-hari ini toh. Hormat dari orang lain, pujian dari orang. Apalagi yang namanya kemuliaan, sebenarnya kita tidak layak. Tapi Dia yang mengaruniakan atas kita. Kalau itu tadi, kita sudah melalui yang namanya lembah pemurnian. Tidak bisa enggak. Tanpa lembah pemurnian, saudara tidak akan pernah bisa menerima rancangan yang terbaik. Jadi boleh saya katakan, terimalah rancangan ini. Ini contohnya seperti Yusuf. Ya, saya lewati saja Yusuf. Jadi sekarang respon kita. Respon iman yang benar dalam lembah pemurnian. Sekali lagi kenapa kita harus berespon benar?
Seringkali kita masuk dalam lembah pemurnian itu, kita tidak berespon, tapi kita bereaksi. Berbeda loh saudara. Bereaksi itu sama-sama bereaksi ada satu tindakan yang kita lakukan setelah kita mendapatkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bereaksi itu reaksi yang spontan, tanpa ada pertimbangan, ada pemikiran. Tidak dicerna dulu. Ya, contohnya kalau kita kelilipan, ya saudara tahu kelilipan? Ya, responnya apa? Gini kan saudara, iya toh, itu reaksi. Tapi bukan berarti, maaf, kalau gitu yang berespon ini harus dipikir dulu. Nek kelilipan, apa oh ya? Oh gindak begitu juga. Ya memang ada, memang ada hal-hal yang memang perlu bereaksi. Tapi seringkali kita menggunakan reaksi ini menjadi kebiasaan dalam kita menghadapi proses hidup kita. Bahaya. Kalau hal yang seperti itu bereaksi cepat itu baik. Ya toh, supaya kita cepat bisa betulin mata supaya kita waktu nyetir itu enggak, sepeda motoran itu enggak sampai nabrak. Iya toh. Tetapi dalam kita menghadapi yang namanya persoalan, badai kehidupan, proses pemurnian, kita perlu yang namanya berespon. Berespon itu adalah sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak langsung melakukan segala sesuatu tanpa berpikir. Orang bereaksi itu biasanya otomatis. Iya toh, otomatis kena air panas. Kan begitu, itu reaksi. Tapi orang yang berespon, itu dia berpikir, kenapa ya orang ini kok selalu nyakiti aku? Nek kita, awas kamu ya mau menyakiti, aku akan sakiti kamu lebih lagi. Itu reaksi. Tapi orang berespon, kenapa orang itu sampai seperti itu? Dan kita melihat, oh iya memang aku berbeda. Makanya dia tidak nyaman dekat saya. Kenapa? Ya dia merasa, kok sedikit-sedikit apa kata firman. Dulu saya ini di SMP saya dipanggil pendeta loh saudara. Sudah dinubuatkan jadi pendeta saudara. Saya pikir saya tidak punya cita-cita jadi pendeta. Tapi dari sejak SMP karena saya terima Tuhan itu lahir baru saya di kelas 1 SMP. Di Petra Embong-Wungu. Saya ikut KKR itu awal-awal masuk SMP diajak teman-teman ayo pergi KKR di Sidang Jemaat Allah di Ambengan. Itu tempat saya lahir baru di sana dan sejak saat itu saya terima Roh Kudus. Baptis Roh Kudus dan saya bisa berbahasa roh di tempat itu juga. Hari itu, one day itu saudara. Dan hidup saya berubah. Jadi saya tidak main-main lagi. Wah, semangat saya melayani Tuhan. Dari SMP saya aktif di persekutuan sampai STM. Ya bahkan sampai keluar STM saya melayani Tuhan. Masuk dalam gereja dan saya terlibat di sana. Sampai hari ini. Ya saya tidak tahu kalau saya jadi pendeta. Memang sudah dinubuatkan teman-teman saya SMP. Awas-awas pendeta lewat. Loh iya memang respon saya berbeda. Sekalipun saya dibegitukan. Awalnya memang. Tapi hati saya dipelimpah dengan kasih saudara. Akhirnya apa? Saya jalani saja. Saya cuma senyum aja. Itu yang namanya berespon. Tidak bereaksi. Reaksi kita wantem kamu. Ngomong-ngomong nih. Kan gitu. Bukan berarti saya enggak. Tuh saya ini kecil saya nakalnya enggak karu-karuan. Saya itu ingat. Waktu SD aja sudah seringkali bolos. Karena apa? Malu. Kaki saya ini penuh bilur-bilur Yesus. Karena apa? Saking nakal disambok sama mama saya loh saudara. Saking nakali saya itu dulu. Waktu kecil saya. Tapi saya mengucap syukur Tuhan panggil dia. Tuhan izinkan saudara. Itu saya melalui proses itu saudara. Haleluya. Nah berespon yang benar. Nah bagaimana berespon iman yang benar di lembah pemurnian? Yang pertama. Roma 8:28 dikatakan, terjemah sederhana Indonesia saya pakai. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Luar biasa. Yakinlah bahwa di balik segala sesuatu. Ini terjemahnya hampir sama dengan all things work together dalam terjemahan bahasa Inggris. Kalau dalam terjemahan baru, Allah turut bekerja. Berarti seakan-akan maaf, Allah juga ikut bekerja yang tidak baik buat hidup kita. Enggak, Allah izinkan. Ya, Allah mengizinkan. Enggak, memang itu produknya Allah. Enggak, Allah kita itu baik. Enggak pernah
mencelakakan kita, ngasih sesuatu yang berat, enggak. Tapi memang diizinkan, tapi bukannya mengerjakan. Yang mengerjakan siapa? Iblis. Ini yang perlu kita catat, Allah kita itu Allah yang baik. Segala pemberian yang terbaik itu datang dari atas, Bapak kita. Dia enggak pernah kasih yang jahat, enggak pernah kasih yang jelek, enggak. Tapi memang diizinkan, ini tadi supaya kita murni. Ya, supaya kita jangan salah mengenal Allah kita. Bahwa yang pertama, respon kita berhenti menuntut penjelasan, mulai membangun ketaatan. Kalau kita tahu kita memang diizinkan, Allah dengan sengaja masukkan kita dalam lembah pemurnian. Karena tujuannya satu, supaya kita lebih berharga, lebih murni. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah salahkan Tuhan. Oke? Lalu yang kedua, Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi saat kita masuk dalam lembah pengujian, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut saudara. Percayalah kalau itu diizinkan Tuhan terjadi. Supaya kita tahu kenapa Tuhan izinkan terjadi. Saudara aku sudah setia loh, aku sudah melayani. Tapi masalah kok gak ente-ente. Bener saudara. Karena tujuannya Tuhan itu bukan untuk mencelakakan, menyengsarakan kita. Tidak, tapi Tuhan ingin memurnikan kita. Yang setuju katakan amin. Motivasi hati kita ini seringkali ada terselip yang namanya motivasi-motivasi yang lain loh saudara. Supaya apa? Hidup kita ini selalu berpegang kepada firman. Patokan kita, manual book kita itu cuma firman saudara. Belajarlah ya di lembah pemurnian, firman Tuhanlah yang akan menjaga. Yang menjadi penopang hidup kita. Supaya apa? Kita tidak terombang-ambing ikut arus, ikut ombak. Lu hari-hari ini kalau kita tidak berhati-hati saudara, kita bisa ikut arus loh. Sepertinya standar kita seringkali dikaburkan apa? Baik. Standar Tuhan, firman Tuhan itu bukan sekedar baik loh. Yang baik belum tentu benar. Oke? Tapi yang benar itu pasti baik. Nah standar kita itu kebenaran firman Tuhan. Dunia mulai kaburkan. Kalau kita tidak berpegang pada firman, lewat pemurnian kita bisa nyalakan Tuhan. Loh kenapa kok Tuhan? Loh kenapa kok? Kan gitu. Jangan tanya kenapa, enggak. Allah punya tujuan. Stop komplain dengan mengapa? Kok begini? Stop, jangan berkata. Ngomong gini, apa tujuan Tuhan izinkan aku melalui ini? Nah itu yang benar. Apa tujuanmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan dalam hidup saya? Apa yang akan saya alami nanti? Kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Melalui proses. Karena kemuliaan dia akan muncul tanpa melalui no crown without cross. Tidak akan ada kemuliaan melalui salib. Harus melalui salib. Jadi pemurnian itu jelas. Jadi stop kita bimbang ragu semuanya atau menyalahkan Tuhan, tetapi tetap berpegang pada firman Tuhan. Yang harus kita lakukan yang ketiga, Ibrani 12 ayat yang kedua. Jadi dikatakan dalam pertandingan ini, saya pakai TSI juga, dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Respon kita ya harus apa? Tetaplah pandang Yesus, fokus kepada Yesus, bukan kepada situasi. Pada saat Yesus berjalan menjumpai murid-muridnya yang sedang ketakutan di tengah danau yang bergelora, Yesus datang menghampiri berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata, engkaukah Tuhan? Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Pada saat Petrus keluar, Yesus berkata, ayo berjalanlah. Pada saat Petrus fokus kepada Yesus, dia keluar perahu, berjalan di atas air. Tapi pada saat dia merasakan, lihat sekitarnya, firman Tuhan katakan. Nah, mulai enggak fokus lagi kepada Yesus. Ketakutan itu menjatuhkan, menenggelamkan kita. Jadi tetaplah fokus dalam pemurnian, fokus sama Tuhan. Jangan sibuk dengan mengapa. Memang enggak mudah saudara.
Saya juga sudah lalui akan hal ini. Sampai saya sempat berkata, Tuhan kurang apa Tuhan? Ya maaf bahasa, saya ngomong apa itu, kurang apa? Kurang apa Tuhan? Semua tak kasih no Tuhan. Saya merasa kayak semua sudah all out. Enggak, tahu. Ada hal-hal yang terus dimurnikan sampai hari ini. Proses hidup saya terus berjalan dalam kehidupan kita. Tapi tujuan Tuhan dengan proses itu, saya tetap latih, saya tetap fokus. Berarti kalau Tuhan izinkan ini, ada rencana Tuhan. Itu yang selalu harus masukkan dalam pikiran saya. Apa rencanamu Tuhan? Tuhan izinkan semuanya ini. Oleh sebab itu, nah, yang keempat, ini masih ada 10 saudara. Enggak saudara. Saudara lihat saya, 10, kapan pulangnya? Enggak, ini yang terakhir saudara. Respon apa? Roma 8 ayat yang ke-18. Terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, karena itulah menurut saya penderitaan yang kita alami sekarang ini harus dianggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita. Jadi rewinding gak enak secara fisik, secara apapun memang gak enak. Yang namanya pemurnian itu digambarkan seperti api. Jelas gak enak, orang kena api itu gak enak saudara. Sudah. Tetapi ada tujuannya, tetaplah percaya bahwa ada kemuliaan tersedia. Itu yang menjadi penghiburan kita. Jujur kalau saya tidak punya pengharapan dan saya nggak bisa melihat pasti dan saya tidak mempraktekkan ini, saya sudah mutung melayani Tuhan. Benar, sudah berkali-kali dalam proses pelayanan kami hadapi yang namanya pemurnian demi pemurnian. Saya sempat ada tawaran, ayo dilawan. Enggak, saya katakan, tak jalani sudah. Tak terima, ya atau saya dimaki-maki, saya diancam-ancam, tak jalani, saya hadapi. Tapi saya mengucap syukur sampai hari ini pelayanan kami tetap berjalan. Itu proses pemurnian, motivasi saya melayani Tuhan. Ya enggak mudah, saya ketemu Tina, saya masih sangat muda juga saudara. Ya itu saya jadi wakilnya gembala, saya belum menggembalakan, ada Bapak Gembala sendiri. Tapi dari proses itulah terus Tuhan bawa sampai hari ini. Nah saya mengucap syukur, saya boleh berkata, proses pemurnian itu membawa kita sampai kepada pengharapan kita, yaitu apa? Kemuliaan, hormat, pujian. Jangan stop pada saat saudara dalam lembah pemurnian. Wis gak Tuhan-Tuhanan, saya sempat loh saudara, saya berkata seperti itu. Tapi Tuhan peluk saya. Saya rasakan kasih Tuhan itu memeluk saya. Setelah berkata itu, saya nggak tahu entah kenapa ada sosok yang memeluk saya. Saya cuma bisa nangis. Baru Tuhan sadarkan, aku ini tetap mengasihi kamu. Dan sejak saat itu juga saya katakan, Tuhan aku cabut perkataanku. Ya tetap engkau Tuhan. Adonai, engkau pemegang kehidupanku. Dan sejak saat itu terus Tuhan proses sampai hari ini. Ujung dari lembah pemurnian bukan kehancuran, melainkan kemuliaan. Kalau kita bisa melalui itu juga memang harus melibatkan kekuatan kita, tapi itu butuh keputusan kita. Sekali lagi, saudara bisa lanjut dalam hidup saudara itu sebuah keputusan saudara. Dan Tuhan tidak pernah paksa. Saudara memutuskan mau melaluinya, atau tidak, terserah saudara. Saudara mau cari jalan pintas, terserah. Tapi firman Tuhan dibagikan kepada saudara, kalau hari-hari ini saudara merasakan, kok semakin aku mengambil keputusan, semakin mau melayani Tuhan, kok semakin masalah tambah banyak. Itu normal. Semakin orang dibawa tinggi, anginnya akan semakin kencang saudara. Betul enggak? Angin saudara berdiri di depan situ, enggak seberapa gede, kalau saudara di atas, semakin anginnya, semakin banyak. Tapi percayalah, enggak sadar, kita akan terus dibawa semakin tinggi. Memang angin ini tambah kencing, tapi level saudara mulai tinggi. Murni, semakin murni. Itu tujuan Tuhan, izinkan pemurnian. Izinkan hidup saudara masuk dalam lembah pemurnian. Jangan komplain, stop komplain, jangan pernah nyalakan. Stop dengan kata mengapa, kenapa. Tapi tanya, apa rencanamu Tuhan? Apa yang Bapa mau?
Itu yang harus keluar dari mulut dan hati kita. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala.